Halo guys, aku Miftol Hasanah. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium, jenis, fungsi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Apakah kalian tahu apa itu laboratorium? Nah, laboratorium secara luas berarti prasarana, sarana, dan mekanisme kerja yang menunjang secara unik satu atau lebih dari dharma sekolah dan atau madrasah yang memuat pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat melalui pengalaman langsung dalam membentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat luas. Laboratorium memiliki dua bentuk, yakni tertutup atau ruangan dan terbuka atau lingkungan sekitar. Apa sih sebenarnya fungsi laboratorium? Laboratorium memiliki 3 fungsi. Yang pertama, peningkatan pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Dan yang ketiga, penumbuhan sikap. Selain itu, laboratorium memiliki peran penting dalam pembelajaran IPA, yakni sebagai penunjang pembelajaran di kelas atau pembuktian teori, sebagai kegiatan pembelajaran utama dan pembelajaran di kelas sebagai penunjang atau menemukan fakta dan fenomena alam, kemudian sebagai tempat display atau pemeran alat peraga dan media pembelajaran, sebagai tempat museum kecil, tempat terkumpulnya koleksi hewan dan tumbuhan yang jarang dan hampir punah bahkan telah punah, sebagai perpustakaan IPA dan sumber-sumber belajar IPA. Dan yang terakhir, praktikum di laboratorium membangkitkan motivasi belajar sains. Laboratorium juga memiliki beberapa jenis. Ada laboratorium dasar, yakni laboratorium dasar merupakan laboratorium yang memperkenalkan dan memahami konsep dasar. Kemudian, laboratorium pengembangan, yaitu mengemban tugas khusus sesuai dengan spesialis bidang ilmu. Selanjutnya, laboratorium metodologi pengajaran atau wahana dan tempat pengembangan kompetensi pedagogis atau keguruan bagi guru. Dan yang terakhir, laboratorium penelitian, yakni laboratorium wahana atau tempat melakukan penelitian atau kegiatan ilmiah yang berujung pada penemuan konsep, prinsip, teori, asas, aturan, atau hukum-hukum. Ketika kita berada di dalam ruangan laboratorium, terdapat aturan-aturan seperti dilarang makan atau minum, dilarang merokok karena mengandung potensi bahaya, dilarang meludah karena akan menyebabkan terjadinya kontaminasi, dan kita tidak boleh panik dalam menghadapi bahaya seperti kebakaran, gempa, dan sebagainya. Kemudian, kita juga dilarang mencoba peralatan laboratorium tanpa diketahui cara penggunaannya. Selanjutnya, diharuskan menulis label yang lengkap terutama pada bahan-bahan kimia, karena ditakutkan ketika kita melakukan praktikum, bahan yang akan kita uji coba itu tertukar dengan bahan yang lainnya. Ketika melakukan praktikum, kita dilarang menghisap atau menyedot dengan mulut segala bentuk pipet. Semua alat pipet harus menggunakan bola karet penghisap atau pipet pump. Diharuskan memakai baju laboratorium dan juga sarung tangan dan goggles, terutama sewaktu menuang bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian, beberapa peraturan lainnya yang spesifik terutama dalam pemakaian sinar X, sinar laser, alat-alat sinar UV, itu harus kita patuhi. Pada bagian depan lab Untirta terdapat ventilasi dan jendela yang sangat memenuhi, yaitu rapi dan tidak rusak. Nah, ketika masuk, kita mendapati berkas-berkas seperti absen dan skripsian mahasiswa yang telah melakukan praktikum. Di lab Untirta ini juga memiliki kotak P3K yang sangat penting jika terjadi kecelakaan di ruang praktikum.
Selain itu, di sini juga dilengkapi alat makan. Nah, ini adalah sertifikat akreditasi serta medali yang diperoleh oleh Lab Untirta. Selain alat makan, di sini juga dilengkapi dengan dispenser. Ini adalah penampilan meja lab yang ada di Untirta. Terdapat lemari-lemari yang ada di bawah meja yang berisi alat-alat dan bahan praktikum. Di lab Untirta ini juga terdapat ruangan pribadi untuk kepala laboratorium yang dilengkapi dengan komputer. Di samping ruangan kepala lab, terdapat lab mikro yang tertutup karena di sini hanya yang memakai jas lab yang diperbolehkan untuk masuk. Di depan ruangan lab mikro terdapat lemari penyimpanan alat-alat praktikum seperti pipet, gelas ukur, dan lain-lain. Selain lemari yang pertama, terdapat juga dua lemari, yaitu lemari A dan B. Yang pertama ini yakni lemari B. Di sini terdapat beberapa alat-alat. Kalian bisa melihat alat-alat pada daftar lemari B ini. Di sini sangat lengkap. Kemudian ini merupakan lemari A. Sama seperti lemari B, di sini juga terdapat daftar nama alat yang berada di lemari A. Kemudian di lemari ini terdapat beberapa mikroskop yang sama, hanya saja berbeda tipe. Itulah penjelasan tentang laboratorium. Teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like.